Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Johanis Tanak menyampaikan, pertanggungjawaban pidana dugaan korupsi Lukas NMB sudah berakhir setelah mantan Gubernur Papua itu dinyatakan meninggal dunia, Selasa, 26 Desember 2023, kemarin. Lukas NMB merupakan terdakwa dugaan suap dan gratifikasi. Ia telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. KPK juga menjerat ex-gubernur Papua itu sebagai tersangka perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Namun, seluruh pertanggungjawaban pidana gugur setelah Lukas NMB meninggal dunia. Dengan meninggalnya tersangka, maka hak menuntut, baik dalam perkara Tipikor maupun TPPU berakhir demi hukum, kata Johanis kepada wartawan, Selasa. Akan tetapi, Wakil Ketua KPK itu menyampaikan, negara masih dapat melakukan penuntutan berupa ganti rugi terhadap tersangka maupun terdakwa yang telah meninggal dunia. Ganti rugi kerugian negara itu bisa dilakukan dengan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Negara masih mempunyai hak menuntut ganti rugian keuangan negara melalui proses hukum perdata dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, kata Johanis. Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyampaikan, lembaga anti korupsi yang dipimpinnya harus terlebih dahulu menyerahkan seluruh berkas perkara Lukas NMB kepada kejaksaan. Hal ini sebagai administrasi dilakukan hak menuntut kerugian negara melalui proses gugatan dalam hukum perdata. Agar jaksa pengacara negara dapat mengajukan gugatan ganti kerugian keuangan negara melalui pengadilan negeri, ungkap Johanis. PT DKI Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap Lukas NMB menjadi 10 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Papua. Dalam putusannya, PT DKI mengubah putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan hukuman selama 8 tahun penjara. Hukuman ini diubah setelah Majelis Hakim Tinggi menerima upaya hukum banding yang diajukan Lukas NMB dan Jaksa Penuntut Umum, JPU, KPK. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun, demikian bunyi putusan dikutip dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, MA, Kamis, 7 Desember 2023. Jangan lupa subscribe ya!